Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Regita Jeningrum, NIM 2002-20182. Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat dari materi bisnis internasional. Baik, materi bisnis internasional yang saya pilih adalah pasar valuta asing, strategi operasional global, kebijakan perdagangan internasional, dan manajemen HRD global. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja ya. Baik, pasar valuta asing adalah apabila sesuatu barang ditukarkan dengan barang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Jadi nilai tukar di sini adalah sama dengan harga. Pertukaran antara dua mata uang tersebut yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai atau antara kedua mata uang tersebut. Jadi perbandingan nilai itu sama dengan nilai kursnya itu yang dibandingkan. Valuta asing juga bisa disebut dengan falas, adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan antara pembiayaan transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri, dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Mekanisme pasar falas yaitu suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas yaitu ekspor-impor, bank devisa dan perdagangan perantara, bank sentral, dan investor. Fungsi pasar falas: penyelenggaraan transaksi pembayaran internasional, menyediakan kredit jangka pendek atau pembayaran internasional, dan memberikan fasilitas hedging. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang HRD global. Globalisasi sendiri adalah suatu proses menjadikan sesuatu sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini, tanpa dibatasi oleh wilayah. Dampak globalisasi terhadap perkembangan SDM, yaitu satu, dampak yang ditimbulkan pada masyarakat secara umum akibat pengaruh budaya organisasi yang dibawa oleh karyawan ke lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang kedua, dampak secara langsung tercermin pada perilaku individu yang bisa dilihat pada tiga aspek, yaitu perubahan aspek kognitif, perubahan aspek afektif, dan perubahan aspek psikomotif. Kesimpulan dari HRD global yaitu manajemen HRD global berbeda dengan HRD lokal atau domestik. Hal tersebut karena perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda pula. Namun mengglobal lifestyle menjadikan dalam global HRD management. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang strategi operasional global. Pengertiannya yaitu segenap aktivitas manusia dalam organisasi dengan menggunakan bantuan, sumber-sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Baik, di strategi operasional global yaitu the marketing community mix, yaitu dibagi menjadi 5, yaitu sales promotion, personal selling, public relation, direct marketing, dan investing. Dan yang saya sebutkan tadi itu keegangan 5 strategi produk dalam promosi untuk produk global, yaitu untuk tidak merubah produk, adaptasi produk, penyesuaian produk, perluasan langsung, penyesuaian komunikasi, penyesuaian ganda, pengembangan produk, dan mengembangkan produk baru di seluruh pasar-pasar. Jadi di sini itu gimana kita mempromosikan produk tersebut untuk
tempat yang layak di dalam pasar secara luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebijakan perdagangan internasional menurut konsep dasar secara singkatnya. Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perekonomian nasional. Dalam perdagangan juga mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di dalam kebijakan perdagangan internasional mempunyai beberapa kebijakan, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu politik proteksi, politik perdagangan bebas, dan politik autarki. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari beberapa kebijakan tersebut. Baik, politik proteksi yaitu kebijakan pemerintah untuk melindungi industri yang baru atau yang sedang bertumbuh dan persaingan barang import. Bentuk politik ini yaitu tarif dan non-tarif, dan juga mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, menghindari dumping, memperbaiki neraca pembayaran, dan menambah pendapatan pemerintah nasional. Baik, yang kedua yaitu politik dagang bebas, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar suatu negara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan ini adalah mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana suatu negara mempunyai keunggulan komparatif. Yang terakhir adalah politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindari diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, militer, ekonomi, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Baik, sekian penjelasan dari saya secara singkat dan konsep dasar kebijakan perdagangan internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.